Kamu itu cuma tukang kebun. Tidak lihat saya lewat? Bentakan penuh amarah itu meluncur dari bibir seorang CEO muda, cantik, dan kaya raya, Nadia Larasati. Hinaan itu ia tujukan kepada seorang pria sederhana, tukang kebun barunya, yang tidak sengaja menyipratkan air ke pakaian mahalnya. Nadia, yang sedang dilanda stres berat, tidak pernah menduga bahwa tukang kebun yang ia hina dengan begitu rendah ternyata adalah seorang pewaris tunggal dari sebuah perusahaan raksasa yang sedang menyamar. Seorang pria yang diam-diam memegang kunci nasib perusahaan dan juga hidupnya. Inilah kisah tentang kesombongan yang membutakan, penyesalan yang datang terlambat, dan cinta yang tumbuh di tempat yang tak terduga. Selamat datang di Ken Arok Productions. Sebelum kita mulai ceritanya, kami doakan untuk Anda semua yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan komen. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang sempurna, keberkahan dalam hidup, dan kebahagiaan yang tiada putus. Mari kita aminkan bersama. Amin. Jangan lupa tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja? Insya Allah, doa-doa baik kita semua bisa terkabul atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita mulai ceritanya. Gemerlap kaca gedung-gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, Jakarta, seakan berlomba menyentuh awan. Di salah satu lantai tertinggi, di kantor pusat Larasati Group, suasana justru terasa begitu dingin dan mencekam. Di dalam ruangan mewah berpanel kayu gelap, seorang wanita muda, Nadia Larasati, duduk di kursi kebesarannya. Wajahnya yang cantik tampak pucat dan keningnya berkerut dalam. Ia memijat pelipisnya perlahan, mencoba meredakan pening yang sejak pagi menderanya. Di depannya, layar laptop menampilkan grafik penjualan properti mewah yang menurun tajam. Angka-angka merah itu seakan menusuk matanya. Telepon di mejanya tak henti-hentinya berdering, namun Nadia mengabaikannya. Pikirannya buntu. Target kuartal ini terancam gagal total, dan para investor mulai gelisah. Nadia sebenarnya bukanlah wanita berhati jahat. Jauh di lubuk hatinya, ia adalah pribadi yang baik dan penuh perhatian. Namun, tekanan pekerjaan yang luar biasa berat, ditambah intrik licik dari tunangannya sendiri yang tidak ia sadari, perlahan mengikis sifat aslinya. Dia menjadi sangat sensitif, mudah tersinggung, dan sering meledak-ledak hanya karena kesalahan kecil. Nadia bangkit dari kursinya, langkahnya yang biasanya anggun kini terlihat gusar. Ia berjalan keluar dari ruangannya, menuju area kerja terbuka para manajer. Seketika, suara ketikan papan ketik yang tadinya riuh, mendadak menjadi hening. Para karyawan menunduk, pura-pura fokus pada layar mereka, tak berani menatap sang CEO muda yang terkenal dengan julukan Ratu Es. Nadia berhenti tepat di meja seorang manajer pemasaran senior. Data yang kamu berikan di rapat tadi pagi salah total. Suara Nadia terdengar tajam, meski ia tidak berteriak. Manajer itu, seorang pria parubaya yang sudah lama mengabdi, langsung berkeringat dingin. Maaf, Bu Nadia, saya pasti salah hitung. Akan segera? Saya tidak butuh maafmu, potong Nadia dengan cepat. Saya butuh hasil yang akurat. Kesalahan kecil seperti ini bisa menghancurkan citra kita di depan investor. Perbaiki sekarang juga. Setelah meluapkan amarahnya, Nadia berbalik dan masuk kembali ke ruangannya, menutup pintu sedikit lebih keras dari biasanya. Sepeninggal Nadia, para karyawan mulai berbisik-bisik. Bu Nadia makin seram saja. Kasihan Pak Budi, padahal salahnya cuma salah ketik satu angka di laporan. Semenjak proyek baru yang besar itu, Bu Nadia jadi sensitif sekali. Dulu sepertinya tidak begini. Mereka tidak tahu, tekanan yang dirasakan Nadia jauh lebih berat dari yang terlihat di permukaan. Dan di balik semua tekanan itu, ada seseorang yang tersenyum licik, menikmati setiap ledakan emosi sang CEO muda. Matahari Jakarta mulai condong ke barat, membiaskan warna jingga di antara celah gedung-gedung tinggi. Mobil sedan mewah berwarna hitam milik Nadia melaju pelan, membelah kemacetan ibu kota, meninggalkan kawasan Sudirman yang sibuk menuju ketenangan palsu di kawasan elit Menteng. Perjalanan pulang tidak membuat suasana hati Nadia membaik. Pikirannya masih kacau, dipenuhi angka-angka kerugian dan presentasi yang gagal. Mobil itu akhirnya berhenti di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi. Seorang penjaga keamanan berseragam sigap membukakan gerbang. Mobil mewah itu meluncur mulus di jalan masuk pribadi yang diapit pepohonan rindang,
sebelum akhirnya berhenti tepat di lobi utama sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Nadia keluar dari mobil, menyerahkan kunci pada sopirnya tanpa sepatah kata pun. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, namun alih-alih merasa tenang, matanya langsung tertuju pada taman samping yang luas, yang biasanya bisa ia nikmati dari dinding kaca ruang tamunya. Dahinya kembali berkerut. Taman itu, yang biasanya tertata rapi dan menjadi satu-satunya pelipur lara di rumah itu, kini tampak sedikit berantakan. Rumputnya mulai meninggi, beberapa bunga tampak layu, dan dedaunan kering berserakan di jalan setapak. Tukang kebun lama baru saja berhenti 2 hari lalu. Alasan yang sepele, namun Nadia yang sedang sensitif menanggapinya dengan emosi tinggi dan langsung menyuruhnya pergi. Pemandangan taman yang tak terurus itu seakan menjadi cerminan dari kekacauan di dalam perusahaan dan hatinya. Bik Sumi, panggil Nadia dengan nada tinggi. Seorang wanita parubaya, kepala pelayan di rumah itu, berlari tergopoh-gopoh. Iya, Non Nadia? Kenapa taman berantakan sekali? Saya bayar mahal untuk perawatan rumah ini. Kenapa belum ada penggantinya? Sembur Nadia. Maaf, Non, kemarin sudah ada beberapa kandidat, tapi Non Nadia bilang tidak ada yang cocok. Jawab Bik Sumi menunduk takut. Nadia menghela napas kasar. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Cari yang baru. Besok pagi saya mau orang itu sudah mulai bekerja. Saya tidak mau tahu. Nadia lalu melangkah menaiki tangga menuju kamarnya, meninggalkan Bik Sumi yang hanya bisa mengelus dada. Keesokan paginya, Nadia turun untuk sarapan dengan suasana hati yang sedikit lebih baik. Ia melihat Bik Sumi sudah menunggunya di dekat ruang makan, bersama seorang pria muda yang berdiri sopan di belakangnya. Pria itu mengenakan kemeja sederhana namun bersih, celana bahan berwarna gelap, dan topi petani yang ia pegang di depan dada. Wajahnya bersih, perawakannya tegap, dan sorot matanya anehnya sangat tenang. Non Nadia, ujar Bik Sumi pelan, ini Angga, tukang kebun yang baru. Dia sudah direkomendasikan oleh penyedia jasa taman langganan almarhum Bapak. Nadia menatap Angga dari atas ke bawah. Penampilannya biasa saja, seperti tukang kebun pada umumnya. Kamu bisa bekerja? Tanya Nadia singkat, nadanya datar. Saya akan berusaha sebaik mungkin, Bu, jawab Angga dengan suara yang jelas dan sopan, sama sekali tidak terintimidasi oleh tatapan tajam Nadia. Nadia hanya mengangguk singkat. Bagus. Saya tidak suka taman yang berantakan. Terutama area mawar putih di gazebo belakang. Jangan sampai saya melihat ada satu helai daun kering pun di sana. Baik, Bu. Akan saya kerjakan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Nadia berlalu menuju meja makan. Dia tidak menyadari, pria yang baru saja ia beri perintah itu, tengah menatap punggungnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Pria itu, Angga, telah memulai langkah pertamanya. 3 hari telah berlalu. Angga bekerja dengan tenang dan sangat teliti. Di bawah tangannya, taman yang tadinya mulai layu kini perlahan hidup kembali. Rumput liar telah lenyap, jalan setapak bersih sempurna, dan yang paling penting, area mawar putih di dekat gazebo belakang kini dirawat dengan sangat baik, seolah Angga tahu betul cara memperlakukan bunga-bunga rapuh itu. Sore itu, mendung menggantung berat di langit Jakarta, sama beratnya dengan suasana hati Nadia Larasati. Ia baru saja keluar dari rapat dewan yang berlangsung sangat alot. Rencana besarnya untuk ekspansi ditolak mentah-mentah oleh perwakilan investor, karena data keuangannya dianggap tidak stabil. Nadia merasa gagal, marah, dan dipermalukan. Mobilnya berhenti di lobi, dan Nadia bahkan tidak menunggu sopirnya membukakan pintu. Ia keluar dengan tergesa-gesa, wajahnya memerah karena menahan amarah. Sambil berjalan cepat melintasi taman menuju pintu utama, ia masih berbicara di telepon dengan nada tinggi. Saya tidak mau tahu. Cari tahu siapa yang membocorkan data internal kita ke mereka. Saya mau nama itu ada di meja saya besok pagi. Bentaknya pada seseorang di seberang sana. Nadia berjalan begitu cepat. Matanya menatap lurus ke depan, tidak memperhatikan sekelilingnya. Pikirannya hanya terfokus pada krisis di kantor. Di saat yang bersamaan, Angga sedang berada di dekat gazebo, persis di sebelah jalan setapak. Dia sedang menyiram bedengan mawar putih kesayangan Nadia. Dia memegang selang dengan nosel semprot yang diatur halus seperti kabut. Ketika Nadia melintas cepat di belakangnya sambil terus berteriak di telepon, "Angga,
yang tidak menyadari kedatangan Nadia, sedikit berbalik untuk menggapai gunting pangkas. Gerakan berbalik itu membuat arah semprotan air tanpa sengaja bergeser sepersekian detik. Air itu, meski hanya semprotan halus, mengenai sasaran yang sempurna. Blus sutra berwarna krem yang dikenakan Nadia, pakaian mahal seharga puluhan juta, langsung basah kuyup di bagian bahu hingga dada, menampakkan bercak gelap yang memalukan. Nadia berhenti melangkah seketika. Hening. Telepon yang tadi ia genggam erat, ia matikan paksa. Perlahan, sangat perlahan, ia menunduk, menatap blusnya yang basah. Kemudian, kepalanya terangkat, menatap lurus ke arah Angga yang kini berdiri kaku, masih memegang selang air. "Kamu." Desis Nadia, suaranya bergetar karena amarah yang ditahan. Angga segera mematikan keran air. "Maaf, Bu, saya..." "Kamu itu cuma tukang kebun." Amarah Nadia meledak, suaranya melengking memecah ketenangan sore itu. Semua stres, semua kegagalan rapat, semua tekanan yang ia rasakan berhari-hari, tumpah ruah kepada satu orang di depannya. "Tidak lihat saya lewat? Gara-gara kamu baju saya basah. Baju ini harganya lebih mahal dari gajimu setahun. Jangan berani-beraninya kamu menghalangi jalan saya." Nadia menunjuk Angga tepat di wajahnya, matanya menyala-nyala. Angga hanya diam selama sepersekian detik, menerima luapan emosi itu. Wajahnya tetap tenang, seolah bentakan itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia tidak menunduk takut, melainkan menatap Nadia dengan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian, dengan suara yang jelas dan datar, dia berkata, "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja." Permintaan maaf yang tulus itu, alih-alih meredakan, justru membuat Nadia semakin murka. Ia merasa diremehkan. "Maaf katamu," dengusnya. Ia menatap Angga sekali lagi dengan tatapan penuh penghinaan, lalu berbalik, menghentakkan kakinya, dan masuk ke dalam rumah. Angga ditinggal sendirian di taman. Dia menatap punggung Nadia yang menghilang di balik pintu. Dia lalu menunduk, melihat selang air di tangannya, sebelum akhirnya melanjutkan pekerjaannya memangkas mawar putih. Langit Jakarta telah berubah pekat saat Angga akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dia membersihkan sisa-sisa tanah dari tangannya di keran belakang, mengemasi tas lempangnya yang sederhana, dan mengangguk pamit pada petugas keamanan di gerbang depan. Di luar gerbang mewah Menteng, Angga berjalan kaki beberapa ratus meter ke sebuah gang kecil, tempat ia memarkir sepeda motor bebek lawasnya. Dia menyalakan mesin yang suaranya sedikit kasar itu, lalu menyatu dengan lautan kendaraan di jalan raya, menembus kemacetan malam ibu kota. Perjalanan itu membawanya jauh dari kemewahan Menteng, menuju sebuah kawasan padat penduduk di daerah Cilandak. Setelah hampir 1 jam berkendara, ia memarkir motornya di sebuah gang sempit yang bahkan sulit dilalui 2 motor berpapasan. Dia berhenti di depan sebuah rumah kontrakan petak yang sangat sederhana. Angga masuk ke dalam, mengunci pintu kayu tipis di belakangnya. Ruangan itu sangat kecil, hanya berisi sebuah kasur lantai, lemari plastik kecil, dan sebuah meja lipat. Pemandangan yang sangat kontras dengan kemegahan rumah tempat ia bekerja. Dia duduk di lantai, bersandar ke dinding. Wajahnya yang tadi terlihat tenang saat dihina Nadia, kini berubah menjadi serius dan tajam. Kelelahan dari kerja fisik seharian seolah lenyap, digantikan oleh aura yang berbeda. Aura seorang pemikir, seorang penguasa. Angga meraih tas selempangnya. Namun, yang ia keluarkan bukanlah peralatan berkebun. Ia mengeluarkan sebuah laptop ultra tipis terbaru, sebuah perangkat canggih yang harganya jelas tidak sebanding dengan penampilan luarnya. Laptop itu menyala, layarnya yang jernih memantulkan wajah serius Angga. Jari-jarinya bergerak cepat di atas papan ketik. Dalam sekejap, layar itu tidak menampilkan permainan atau media sosial, melainkan deretan angka yang rumit, diagram alir keuangan, dan laporan internal Larasati Group. Inilah rahasia terbesarnya. Pria ini bukanlah Angga si tukang kebun miskin. Dia adalah Angga Surya Kencana, pewaris tunggal Surya Kencana Corp, sebuah konglomerat raksasa yang bisnisnya menggurita di berbagai sektor. Dan Surya Kencana Corp adalah investor utama sekaligus penyelamat rahasia yang diam-diam memegang saham mayoritas di Larasati Group. Beberapa bulan lalu, Angga melihat adanya kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan Nadia.
Ada kebocoran dana halus dan data yang dimanipulasi secara sistematis. Dia curiga ada sabotase internal yang sengaja dilakukan untuk menekan Nadia, membuat kinerja CEO muda itu terlihat buruk. Angga memutuskan untuk turun tangan sendiri. Dia menyamar, mendaftar sebagai tukang kebun, posisi paling rendah di rumah itu, untuk mengamati dari dekat siapa musuh dalam selimut yang sedang bermain api di lingkaran dalam Nadia. Insiden cipratan air tadi, ledakan amarah Nadia, semua itu hanya semakin meyakinkannya. Seseorang sedang berusaha menghancurkan Nadia dari dalam, dengan membuatnya stres hingga mengambil keputusan yang salah. Dan Angga Surya Kencana tidak akan membiarkan investasinya, dan wanita itu, hancur. Malam semakin larut di jantung kota Jakarta. Di saat sebagian besar gedung perkantoran telah gelap, lampu di ruangan Nadia Larasati masih menyala terang. Nadia masih duduk di kursinya, memandang kosong ke arah layar laptop yang menampilkan data-data yang membuatnya pusing. Blus sutra yang tadi basah kini telah ia ganti dengan blazer cadangan yang selalu tersedia di ruangannya, namun rasa dingin akibat penghinaan di rapat dewan masih menjalari tubuhnya. Terdengar suara pintu ruangannya dibuka pelan. Nadia bahkan tidak menoleh, mengira itu adalah petugas kebersihan. "Sayang, kamu belum pulang? Aku bawakan makan malam. Kamu pasti lupa makan lagi." Suara itu lembut dan penuh perhatian. Nadia mengangkat kepalanya. Di sana berdiri Aldian, tunangannya, tersenyum hangat. Pria itu bertubuh tegap, berpenampilan necis, dan memegang sebuah kantong kertas berisi makanan favorit Nadia. Aldian adalah manajer keuangan di Larasati Group. Posisinya sangat vital, dan Nadia mempercayainya sepenuh hati, baik sebagai rekan kerja maupun sebagai calon pendamping hidup. "Aldi," panggil Nadia lirih. "Makasih. Aku pusing sekali hari ini. Rapat dewan gagal total. Data kita bocor lagi." Aldian melangkah masuk, meletakkan makanan di meja, dan langsung berdiri di belakang kursi Nadia. Tangannya yang terampil mulai memijat pelipis dan bahu Nadia yang kaku. "Sudah aku bilang, kamu terlalu keras bekerja, sayang," ujar Aldian, suaranya terdengar begitu tulus. "Kamu terlalu memikirkan semuanya sendirian." Nadia memejamkan matanya, menikmati pijatan lembut itu. Hanya Aldian yang sepertinya mengerti dirinya. "Serahkan saja detail keuangan yang rumit itu padaku," lanjut Aldian. "Kamu fokus saja pada gambaran besarnya, pada strategi ekspansinya. Biar aku yang urus angka-angka kecil ini. Jangan sampai kamu stres dan jatuh sakit." Nadia menghela napas panjang, merasa sedikit bebannya terangkat. "Hanya kamu yang bisa aku andalkan, Aldi." Aldian tersenyum. Senyuman yang tidak dilihat oleh Nadia. Wanita itu tidak tahu bahwa tangan yang sedang memijat pundaknya dengan lembut itu adalah tangan yang sama yang beberapa hari lalu dengan sengaja mengacaukan data di laporan keuangan. Tangan yang sama yang secara anonim membocorkan strategi tender Larasati Group kepada investor saingan. Dialah Aldian. Dalang sesungguhnya dari semua stres yang dirasakan Nadia. Dialah yang sengaja membuat Nadia terlihat tidak kompeten, yang sengaja membebaninya dengan masalah agar Nadia tampak emosional dan tidak stabil. Semua drama ini ia ciptakan agar di saat yang tepat, di saat Nadia sudah hancur dan tidak dipercaya lagi, Aldian bisa maju sebagai pahlawan, mengambil alih semua yang telah Nadia bangun dengan susah payah. "Makanlah," kata Aldian, mencium kening Nadia. "Setelah itu kita pulang. Kamu butuh istirahat." Nadia mengangguk lemah, percaya sepenuhnya pada pria yang sedang merencanakan kejatuhannya. Ular berbisa itu tidur di ranjang yang sama dengannya, dan Nadia Larasati sama sekali tidak menyadari bahaya mematikan yang sedang mengincarnya. Beberapa hari berlalu sejak insiden blus basah. Angga tetap bekerja seperti biasa, seolah hinaan tajam Nadia tidak pernah terjadi. Dia merawat taman dengan ketekunan yang sama, dan Nadia pun, meski masih sering meledak-ledak di telepon, mulai terbiasa dengan kehadiran tukang kebun yang pendiam itu. Suatu malam, hujan gerimis baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang segar di udara menteng. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Nadia, bukannya beristirahat di kamarnya, justru terlihat duduk sendirian di gazebo taman belakang. Laptopnya menyala di atas meja kayu, memancarkan cahaya pucat ke wajahnya yang lelah. Dia sedang meninjau ulang proposal tender yang sangat penting,
Proposal yang sama yang membuatnya frustrasi di kantor tadi siang. Dari kejauhan, di balik rimbunnya pohon palem yang sedang ia rapikan, Angga mengamati Nadia. Dia seharusnya sudah pulang 1 jam yang lalu, tetapi dia sengaja menunda, merapikan beberapa pot yang rusak akibat angin. Telinganya yang awas menangkap percakapan Biksumi dengan Art lain di dapur tadi. Kasihan non Nadia, dari siang belum makan nasi, cuma minum kopi. Nanti lambungnya kumat lagi. Angga melihat nampan makan malam yang diletakkan Biksumi di meja gazebo 1 jam lalu, masih utuh tak tersentuh. Nadia terlalu fokus pada pekerjaannya, atau lebih tepatnya, pada masalahnya. Hati Angga Surya Kencana, merasa iba. Dia tahu wanita itu sedang bertarung sendirian, tidak sadar bahwa musuh terbesarnya adalah orang yang paling ia percayai. Dengan diam-diam, Angga melangkah ke dapur belakang. Biksumi sudah pulang. Dia melihat ada sisa jahe dan gula merah. Dengan tangan yang terampil, keterampilan yang tidak disangka orang dimiliki seorang tukang kebun, dia membuat segelas wedang jahe hangat. Minuman sederhana yang bisa menenangkan perut dan pikiran. Dia membawa cangkir itu dengan hati-hati. Nadia masih menatap layar laptopnya dengan pandangan kosong. Dia begitu tenggelam dalam pikirannya, hingga tidak mendengar langkah kaki Angga yang mendekat. Perlahan, Angga meletakkan cangkir wedang jahe itu di atas meja, tepat di sebelah tangan Nadia. Nadia tersentak kaget. Dia menoleh tajam, matanya membelalak melihat Angga berdiri di sana. "Kamu? Sedang apa kamu di sini malam-malam begini?" Tanya Nadia kaget, nadanya langsung defensif. "Maaf, Bu. Saya lihat Ibu belum makan. Ini wedang jahe, biar badannya hangat," ujar Angga pelan. Nadia terdiam sesaat. Ada sebersit kehangatan yang aneh menyentuh hatinya melihat perhatian sederhana itu. Namun, egonya, rasa stresnya, dan harga dirinya sebagai seorang CEO yang terbiasa memegang kendali, langsung mengambil alih. Dia merasa diperhatikan oleh bawahan. Dia merasa dikasihani. "Siapa suruh kamu ikut campur urusan saya?" desis Nadia dingin. "Saya tidak butuh belas kasihan kamu. Saya menggaji kamu untuk mengurus taman, bukan mengurusi minuman saya." Angga tidak terkejut dengan reaksi itu. Dia hanya menatap Nadia dengan tenang. "Pergi dari sini. Urus saja pekerjaanmu," usir Nadia, suaranya meninggi. Angga tidak membantah. Dia hanya mengangguk sedikit, lalu berbalik badan dan melangkah dalam diam, menghilang di kegelapan taman. Nadia ditinggal sendirian. Matanya menatap cangkir wedang jahe yang masih mengepulkan uap tipis itu. Ada rasa sesal yang aneh menyelinap di hatinya, namun ia segera menepisnya, kembali menatap layar laptopnya dengan wajah yang semakin mengeras. Akhir pekan tiba. Suasana di rumah Menteng sedikit lebih santai. Nadia, meski masih dibebani pekerjaan, memutuskan untuk bekerja dari rumah. Aldian tentu saja datang menemaninya, membawakan sarapan dan bertingkah sebagai tunangan yang sempurna. Mereka berdua duduk di teras belakang yang menghadap langsung ke taman, membahas rencana liburan singkat yang terus tertunda, sambil Nadia sesekali membuka laptopnya. Di taman, Angga sedang bekerja. Dengan teliti, ia memangkas dahan-dahan kering dari pohon Kamboja besar. Gerakannya teratur, efisien, dan penuh konsentrasi. Aldian menyesap kopinya, matanya melirik ke arah taman. Pandangannya tertuju pada tukang kebun baru itu. Awalnya hanya lirikan sekilas, namun kemudian tatapannya mengunci. Ada sesuatu yang janggal. Tukang kebun itu, perawakannya tegap. Cara dia bergerak, terlalu percaya diri. Dan yang paling mengganggu, wajah itu. Aldian merasa sangat familiar dengan wajah itu. Dia yakin pernah melihatnya di suatu tempat. Bukan di jalan, bukan sebagai pekerja kasar. Tapi di tempat lain, di tempat yang penting. "Sayang, itu tukang kebun yang baru?" tanya Aldian, nadanya pura-pura santai. "Iya. Namanya Angga," jawab Nadia malas, matanya masih terpaku pada layar. "Kenapa?" "Tidak apa-apa. Kelihatannya rajin," ujar Aldian. Tapi otaknya bekerja keras. Di mana dia melihat wajah itu? Majalah bisnis? Acara penghargaan? Rapat investor tahunan? Tidak mungkin. Mana mungkin seorang pria yang ada di lingkaran elit bisnis mau bekerja memotong rumput? Aldian menertawakan pikirannya sendiri.
Mungkin hanya wajahnya saja yang kebetulan mirip. Tepat pada saat itu, Angga seolah merasakan ada yang mengamatinya. Dia berhenti bekerja sejenak dan menoleh ke arah teras. Matanya bertemu langsung dengan mata Aldian. Tidak ada rasa takut di mata itu. Tidak ada sikap sungkan seorang bawahan yang tertangkap basah melihat majikannya. Yang ada hanya tatapan tenang, lurus, dan tajam. Seolah Angga sedang menilai Aldian, bukan sebaliknya. Jantung Aldian berdebar sedikit lebih cepat. Kecurigaan itu kini bukan lagi sekadar firasat, tapi sudah menjadi alarm. Seorang tukang kebun biasa tidak akan memiliki tatapan seperti itu. Tatapan seorang yang selevel, atau bahkan lebih tinggi. Dia menatapku, desis Aldian pelan, lebih pada dirinya sendiri. Siapa? Tanya Nadia, akhirnya mengangkat wajahnya. Tukang kebun itu. Dia menatapku, ulang Aldian. Nadia melihat ke arah Angga, yang kini sudah kembali bekerja, memunguti dahan kering. Sudahlah, Aldi. Mungkin dia cuma penasaran. Jangan terlalu dipikirkan. Tapi Aldian tidak bisa melepaskannya. Aldian adalah orang yang sangat teliti, terutama pada ancaman. Dia tidak akan membiarkan ada satu variabel pun yang tidak ia ketahui di lingkarannya, apalagi di rumah Nadia. Dengan gerakan cepat dan tersembunyi di balik meja, Aldian mengeluarkan ponselnya. Ia berpura-pura memeriksa email, namun lensanya ia arahkan ke taman. Dia memperbesar gambar, mengambil foto Angga dari kejauhan. Malam itu juga, setelah ia pulang dari rumah Nadia, Aldian mengirimkan foto itu ke seorang asisten kepercayaannya, orang yang biasa melakukan pekerjaan kotor untuknya. Perintahnya singkat dan jelas, cari tahu semua tentang orang ini. Namanya Angga. Saya mau latar belakang, riwayat pekerjaan, keluarganya, semuanya. Saya mau hasilnya dalam 2 hari. Aldian tidak tahu, dia baru saja mencoba menyelidiki orang yang paling berbahaya bagi rencananya. Hari kerja kembali bergulir. Angga, seperti biasa, telah tiba di rumah menteng itu sejak pagi buta. Dia memulai pekerjaannya di area taman samping, sebuah area yang berbatasan langsung dengan ruang kerja pribadi Nadia di lantai dasar. Ruang kerja itu memiliki jendela-jendela kaca besar yang tingginya dari lantai ke langit-langit, memberikan pemandangan langsung ke taman yang sedang dirawat Angga. Pagi itu, salah satu jendela kaca itu sedikit terbuka untuk membiarkan udara segar masuk. Nadia sendiri sedang tidak ada di ruangan itu. Angga melihatnya pergi ke dapur untuk mengambil kopi. Namun, di dalam ruangan itu, ada Aldian. Dia sedang mondar-mandir, memegang ponsel di telinganya. Wajahnya yang biasanya tenang dan penuh senyum palsu, kini tampak tegang dan gusar. Dia jelas sedang berbicara dengan seseorang dalam nada yang sangat mendesak dan tertahan. Angga, yang sedang berjongkok merapikan pot-pot bunga aglaonema tepat di bawah jendela yang terbuka, menghentikan gerakannya sejenak. Dia tidak bermaksud menguping, tetapi suara Aldian yang tertahan namun intens itu terbawa angin pagi. Sudah saya bilang, lakukan perlahan, desis Aldian ke teleponnya. Kalau terlalu cepat, dia akan curiga. Kita harus membuatnya terlihat seperti kesalahan manajemen murni. Angga tetap berjongkok, pura-pura membersihkan tanah dari pot, namun seluruh inderanya kini terfokus pada percakapan itu. Hening sejenak, Aldian mendengarkan lawan bicaranya. Tidak, jangan sekarang. Lanjut Aldian lagi, suaranya semakin pelan namun tajam. Lakukan transfer dana gelap itu melalui 3 rekening berbeda. Pastikan alurnya terputus di perusahaan cangkang yang di Singapura. Saya tidak mau ada jejak. Jantung Angga berdebar sedikit lebih cepat. Transfer dana gelap. Itu bukan istilah yang digunakan dalam bisnis yang jujur. Tugasmu hanya itu. Tugas saya adalah memastikan dia panik, kata Aldian lagi. Setelah tender minggu depan gagal, harga sahamnya pasti anjlok. Begitu harganya menyentuh batas bawah yang kita inginkan, kita borong semuanya. Saya yang akan mengendalikan RUPS. Ada jeda lagi. Ya, biarkan saja dia stres. Semakin dia emosional, semakin mudah kita menjatuhkan harga saham Larasati. Dia tidak akan sadar apa yang menimpanya sampai semuanya terlambat. Cukup. Angga telah mendengar semua yang ia butuhkan. Itu bukan lagi kecurigaan, itu adalah konfirmasi. Aldian,
tunangan Nadia sendiri, adalah ular yang selama ini menggerogoti perusahaan dari dalam. Dia yang sengaja membuat Nadia stres, dia yang menyabotase keuangan, dan dia yang berencana mengambil alih semuanya. Tepat saat itu, Nadia kembali masuk ke ruang kerja sambil membawa cangkir kopinya. Angga segera menunduk, kembali fokus pada pekerjaannya, tangannya dengan mantap mencabuti rumput liar. Wajahnya tetap tenang, ekspresinya tidak berubah. Tidak ada yang tahu bahwa tukang kebun yang sedang berjongkok membersihkan pot bunga itu baru saja mendapatkan kunci untuk membongkar sebuah konspirasi besar. 2 hari setelah Aldian menyuruh asistennya menyelidiki Angga, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor rahasia yang biasa ia gunakan. Laporannya singkat, target bersih. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada data kependudukan yang menonjol, tidak ada media sosial. Riwayat kerja hanya serabutan. Seperti hantu. Data tidak ditemukan. Aldian membaca pesan itu bukan dengan rasa lega, tapi justru dengan kewaspadaan yang menusuk. Hantu. Bagi orang licik seperti Aldian, seseorang yang terlalu bersih justru adalah tanda bahaya terbesar. Itu berarti orang itu sangat pandai menyembunyikan jejaknya, atau identitasnya palsu. Kecurigaannya semakin menguat saat ia teringat kejadian kemarin pagi. Saat ia sedang menelepon di ruang kerja Nadia, ia samar-samar ingat melihat bayangan si tukang kebun itu berjongkok di dekat jendela yang terbuka. Bagaimana jika dia mendengar? Bagaimana jika ketenangannya selama ini hanyalah topeng? Aldian tidak bisa mengambil risiko. Tender besar akan dilaksanakan minggu depan. Rencananya sudah di tahap akhir. Dia tidak boleh gagal hanya karena seorang tukang kebun misterius. Angga harus disingkirkan, dan harus disingkirkan dengan cara yang membuat Nadia membencinya. Sebuah rencana licik mulai terbentuk di otaknya. Cara terbaik untuk menghancurkan kepercayaan adalah dengan tuduhan pencurian. Sore itu, Aldian sengaja datang lebih awal ke rumah Nadia. Dia tahu Nadia punya jadwal rapat daring yang panjang di ruang kerjanya. Dia masuk ke kamar tidur utama Nadia yang megah, tempat yang ia masuki selayaknya calon pemilik rumah. Matanya menjelajah. Dia butuh sesuatu yang kecil, sangat berharga, dan sangat personal bagi Nadia. Pandangannya jatuh pada kotak perhiasan di atas meja rias. Aldian membukanya. Di antara kilauan emas dan berlian, ada sebuah bros berlian berbentuk bunga mawar putih. Itu adalah perhiasan peninggalan almarhumah ibu Nadia, sesuatu yang Nadia jaga setengah mati. Sempurna. Dengan tangan yang dibalut sapu tangan agar tidak meninggalkan jejak sidik jari, Aldian mengambil bros mahal itu. Dia keluar dari kamar, berjalan santai menuju taman belakang, seolah sedang menikmati udara sore. Dia tahu di mana Angga biasa meletakkan barang-barangnya. Di sebuah pos taman kecil dekat gudang peralatan, tergeletak tas selempang coklat sederhana milik Angga. Dengan gerakan cepat, memastikan tidak ada biksumi atau art lain yang melihat, Aldian menyelipkan bros berlian itu ke dalam kantong kecil di bagian dalam tas Angga. Dia kembali ke teras, duduk santai, dan menunggu Nadia selesai rapat. Jebakan itu sudah terpasang. Yang ia perlukan sekarang hanyalah memantiknya. Nadia akhirnya menutup laptopnya. Rapat daring selama 3 jam itu menguras habis sisa tenaganya. Dia bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak. Aldian segera menghampirinya, membawakan segelas air putih. Selesai juga akhirnya, ujar Aldian lembut. Kamu hebat, sayang. Oh iya, nanti malam kita jadi, kan hadiri acara peresmian galeri rekanan kita? Kamu mau pakai bros mawar putih kesayanganmu itu? Pasti cantik sekali. Nadia, yang hampir lupa, tersenyum tipis. Ide bagus, Aldi. Itu peninggalan Mama. Dia bangkit dan berjalan menuju kamarnya untuk bersiap-siap. Aldian mengikuti di belakang, senyum liciknya tersembunyi. Nadia duduk di depan meja riasnya yang besar, dan membuka kotak perhiasan beludru berwarna biru tua. Dia menggeser beberapa kalung, mencari. Dahinya berkerut. Aldi, kamu lihat bros mawar Mama? Tanyanya, suaranya mulai terdengar cemas. Biasanya aku taruh di sini. Mana mungkin aku tahu, sayang. Coba cari lagi, jawab Aldian, pura-pura ikut mencari. Nadia membongkar seluruh isi kotak. Tidak ada. Dia memeriksa laci. Kosong.
Kepanikan mulai menjalari dirinya. Itu bukan sekadar perhiasan, itu kenangan terakhir dari ibunya. Bik Sumi. Bik Sumi, teriaknya panik. Bik Sumi berlari tergopoh-gopoh. Iya, Non. Kamu ada masuk kamar saya hari ini? Kamu ada bersihkan meja rias saya? Bros mawar berlian saya hilang. Wajah Bik Sumi pucat pasi. Ampun, Non. Saya tidak berani sentuh apa-apa di kamar Non. Sumpah, Non, tidak ada yang masuk selain Non dan Den Aldian. Saat itulah Aldian memainkan perannya. Dia memasang wajah berpikir keras, seolah ragu untuk berbicara. Ada apa, Aldi? Kamu ingat sesuatu? Desak Nadia. Bukan apa-apa, sayang, ujar Aldian pelan. Aku bukannya mau menuduh, tapi tadi sore, waktu kamu sedang rapat, aku lihat si tukang kebun itu. Angga, dia berdiri di dekat teras, memandang lama sekali ke arah jendela kamar kita. Aneh sekali tatapannya. Mata Nadia langsung menyala. Stres karena pekerjaan, kesedihan karena kehilangan barang ibunya, dan provokasi Aldian bercampur menjadi satu. Angga. Desisnya. Dia bergegas keluar rumah menuju taman. Aldian dan Bik Sumi mengikuti di belakangnya. Angga sedang berada di pos taman, bersiap-siap untuk pulang, memasukkan botol minum dan handuk kecilnya ke dalam tas selempangnya. Angga, bentak Nadia. Angga menoleh, kaget melihat Nadia berjalan cepat ke arahnya dengan wajah memerah karena marah. Kamu, apa yang kamu lakukan di dekat kamar saya tadi sore? Tanya Nadia langsung. Angga mengerutkan kening, bingung. Saya hanya merapikan pot di teras, Bu. Seperti biasa. Bohong. Kamu pasti mencuri sesuatu. Kamu mencuri bros saya? Tuduh Nadia. Saya tidak. Saya tidak percaya. Potong Aldian, maju seolah membela Nadia. Kita harus periksa. Untuk memastikan saja. Sebelum Angga sempat bereaksi, Aldian sudah merebut tas selempang sederhana itu dari bahu Angga. Dengan kasar, dia membalik tas itu dan menumpahkan seluruh isinya ke lantai teras yang bersih. Hanya ada sebuah dompet tipis, botol air minum, dan handuk kecil. Nadia tertegun. Tuh, kan? Apa Kubi? Ting. Sebuah benda berkilauan menggelinding dari lipatan handuk kecil itu. Benda itu berhenti tepat di kaki Nadia. Sebuah bros mawar putih berlian. Berkilau indah di bawah lampu taman. Hening seketika. Nadia menatap bros itu, lalu menatap Angga. Wajahnya yang tadi panik kini berubah menjadi pucat pasi karena amarah dan rasa pengkhianatan yang luar biasa. Dia sudah stres berat, dan ini adalah puncaknya. Jadi benar? Kamu, bisik Nadia, suaranya bergetar. Sudah saya beri pekerjaan, saya biarkan kamu di rumah ini, tapi kamu malah maling. Teriakan terakhirnya menggema. Angga menatap bros di lantai, lalu menatap Aldian yang memasang wajah kaget penuh kemenangan. Seketika, Angga sadar. Dia telah dijebak. Dia menatap Nadia, bukan dengan rasa takut, tapi dengan kekecewaan yang mendalam. Saya sudah miskin, maling pula, ucap Angga pelan, lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Nadia terperangah. Dia mengira Angga akan memohon, menangis, atau membela diri. Tapi tidak. Pergi dari sini, teriak Nadia, menunjuk ke arah gerbang. Saya tidak mau lihat wajahmu lagi. Ambil uang gajimu di satpam dan pergi. Saya pastikan kamu tidak akan dapat kerja dimanapun lagi. Angga tidak membantah. Dia tidak mencoba menjelaskan. Dia tahu itu percuma. Dengan tenang, dia mengambil tasnya yang kosong, menepuk-nepuk debu, dan menyampirkannya di bahu. Dia menatap Nadia untuk terakhir kalinya, tatapan yang akan menghantui Nadia selama berhari-hari. Lalu, dia berbalik dan berjalan pergi, melewati gerbang mewah itu, meninggalkan Nadia yang kini menangis dalam amarah dan kekecewaan. Seminggu telah berlalu sejak malam pengusiran Angga. Bagi Nadia, minggu itu adalah neraka. Kepergian tukang kebun itu, anehnya, meninggalkan kekosongan yang ganjil. Meski dia meyakinkan dirinya bahwa Angga adalah pencuri, tatapan mata Angga yang tenang dan penuh kecewa itu terus terbayang dalam benaknya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya.
Seluruh energinya terkuras untuk mempersiapkan hari ini. Hari penentuan. Hari ini adalah hari pengumuman tender proyek properti terbesar tahun ini, sebuah proyek mixed-use raksasa di jantung Jakarta Selatan yang bernilai triliunan rupiah. Memenangkan tender ini adalah satu-satunya cara bagi Larasati Group untuk selamat dari ambang kehancuran. Nadia, Aldian, dan tim inti Larasati Group duduk di ruang presentasi utama, bersama dengan dua perusahaan kompetitor raksasa lainnya. Nadia sudah mempersiapkan presentasi ini berbulan-bulan. Strategi harganya sangat agresif, desainnya inovatif, dan analisis pasarnya sangat tajam. Dia yakin, kali ini, dia akan menang. Presentasi berjalan lancar. Nadia memaparkan visinya dengan percaya diri, meski ada lingkaran hitam di bawah matanya yang tidak bisa ditutupi riasan. Tiba saatnya pengumuman. Pimpinan konsorsium proyek naik ke podium. Setelah menimbang dengan sangat saksama, ujar pria itu dengan suara berat, kami memutuskan bahwa pemenang tender proyek Nusantara Emas ini jatuh kepada Jaya Abadi Corp. Jantung Nadia serasa berhenti berdetak. Jaya Abadi Corp? Kompetitor terbesarnya? Bagaimana mungkin? Tawaran mereka seharusnya tidak lebih baik dari miliknya. Nadia menatap Aldian, bingung. Aldian memasang wajah sama kagetnya, menggelengkan kepala seolah tidak percaya. Acara selesai. Para peserta bubar. Pimpinan Jaya Abadi Corp, seorang pria tua yang licin, berjalan melewati Nadia. Dia berhenti sejenak, tersenyum sinis. Strategi harga Anda sangat brilian, Nadia, bisiknya. Terutama strategi pembiayaan tahap ketiganya. Sangat berani. Kami menyukainya, jadi kami pakai, dengan sedikit penyesuaian. Darah serasa surut dari wajah Nadia. Strategi pembiayaan tahap ketiga. Itu adalah bagian paling rahasia dari proposalnya. Bagian yang hanya diketahui oleh tim inti. Termasuk Aldian. Kenyataan itu menghantamnya seperti palu godam. Seluruh data rahasianya. Seluruh strateginya. Semuanya bocor. Dia kalah bukan karena tidak kompeten. Dia kalah karena dikhianati dari dalam. Nadia berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai, dunianya serasa runtuh. Ponselnya bergetar hebat. Notifikasi dari berbagai media bisnis masuk bersamaan. Gagal menangkan tender besar. Saham Larasati Group, LPG, anjlok 30% dalam 1 jam. Larasati Group diambang kebangkrutan. Nadia berhenti di lobi gedung yang ramai. Dia tidak bisa bernapas. Stres yang ia tahan berbulan-bulan, rasa sakit karena kehilangan bros ibunya, penghinaan di rapat-rapat sebelumnya, dan kini pengkhianatan fatal ini. Semuanya terlalu berat. Pandangannya mengabur, dan lututnya lemas. Nadia Larasati, sang ratu es dari SCBD, pingsan di tengah lobi yang sibuk. Kabar pingsannya Nadia Larasati di lobi gedung tender menyebar secepat api di musim kemarau. Itu menjadi amunisi terakhir yang dibutuhkan oleh para musuhnya. Itu adalah bukti visual yang sempurna, sang CEO tidak stabil. 2 hari kemudian, dalam kondisi yang masih rapuh dan terguncang, Nadia dipaksa hadir dalam sebuah rapat umum pemegang saham luar biasa. RUPS ini diadakan secara mendadak atas desakan para investor besar yang panik melihat nilai investasi mereka terjun bebas. Ruang rapat utama di kantor Larasati Group terasa seperti arena pengadilan. Udaranya dingin dan berat. Nadia duduk di kursi pimpinan, namun hari ini ia bukan lagi sang ratu es yang ditakuti. Dia tampak pucat, matanya sembab, dan dia hanya diam menunduk. Di sekeliling meja oval panjang itu, duduklah para perwakilan investor. Wajah-wajah mereka mengeras, penuh amarah dan kekecewaan. Ini bencana, seorang investor bersuara lantang. Dalam seminggu kita kehilangan hampir separuh nilai perusahaan. Proyek andalan gagal total, data bocor. Ini bukan salah manajemen lagi, ini keteledoran fatal. Semua mata tertuju pada Nadia. Dia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa dia dikhianati, bahwa datanya dicuri. Tapi siapa yang akan percaya? Dia bahkan tidak tahu siapa yang harus dituduh. Dia menatap Aldian, mencari dukungan. Aldian duduk di sebelahnya, memasang wajah sedih dan prihatin. Saat itulah, Aldian berdiri. Seketika, semua kebisingan di ruang rapat itu berhenti.
Semua mata kini beralih padanya. Bapak dan ibu sekalian, Aldian memulai, suaranya terdengar berat dan penuh simpati. Saya, lebih dari siapapun di ruangan ini, merasakan kepedihan atas apa yang terjadi. Dia berhenti sejenak, menatap Nadia dengan tatapan yang seolah penuh kasih. Namun sebenarnya adalah tatapan seekor pemangsa. Kita semua tahu, Nadia telah bekerja sangat keras. Lanjutnya. Bahkan mungkin terlalu keras. Aldian mulai berjalan pelan mengitari meja. Tekanan pekerjaan ini sangat berat. Saya, sebagai tunangannya, melihat sendiri bagaimana tekanan itu perlahan-lahan menggerogotinya. Dia menjadi tidak stabil, emosional. Stres yang berlebihan membuatnya mengambil keputusan yang salah. Nadia mengangkat kepalanya, matanya membelalak. Apa yang Aldian katakan? Dia sering berteriak pada karyawan. Lanjut Aldian, suaranya kini penuh wibawa. Dia mengusir tukang kebun hanya karena masalah sepele. Dia pingsan di depan umum. Larasati Group tidak bisa dipimpin oleh seseorang yang rapuh secara emosional. Itu adalah tikaman paling kejam. Aldian menggunakan semua gejala stres yang sengaja ia ciptakan sebagai senjata untuk menjatuhkan Nadia. Nadia mencoba berbicara. Aldi, kamu. Tapi suaranya tercekat. Aldian mengabaikannya. Perusahaan ini butuh penyelamatan, sekarang juga. Kita butuh pemimpin yang stabil, yang tahu seluk-beluk keuangan perusahaan ini luar dalam. Dia berhenti di ujung meja, menatap seluruh anggota rapat. Oleh karena itu, dengan berat hati saya mencalonkan diri saya untuk mengambil alih posisi CEO, dan menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran lebih lanjut. Keheningan melanda ruangan. Para investor saling berpandangan, lalu satu persatu mengangguk. Itu masuk akal. Aldian adalah orang keuangan, dia tunangan Nadia, dia orang dalam yang paling dipercaya. Nadia kini sendirian. Dikhianati, difitnah, dan disudutkan. Palu seolah sudah siap diketuk untuk mengakhiri karirnya. Ruangan rapat umum pemegang saham itu hening mencekam. Usulan Aldian untuk mengambil alih posisi CEO menggema, dan satu persatu para pemegang saham kecil mulai menyatakan persetujuannya. Saya setuju. Kita butuh kestabilan. Aldian satu-satunya yang masuk akal saat ini. Pimpinan rapat, seorang pria tua perwakilan dari Dewan Komisaris, menghela napas panjang. Dia menatap Nadia yang tertunduk lesu, lalu beralih ke Aldian yang berdiri tegak dengan wajah penuh keyakinan palsu. Baiklah, kata pimpinan rapat. Jika tidak ada keberatan lain, maka kita akan segera melakukan pemungutan suara untuk mosi tidak percaya kepada CEO Nadia Larasati dan menyetujui pengangkatan. Nadia memejamkan matanya. Inilah akhirnya. Semua kerja kerasnya, peninggalan ayahnya, hancur di tangan pria yang ia cintai. Pimpinan rapat sudah mengangkat palu kayunya. Tetapi, tepat sepersekian detik sebelum palu itu menyentuh meja, pintu utama ruang rapat yang terbuat dari kayu jati solid itu terbuka lebar dengan sekali dorongan. Dorongan itu tidak kasar, namun penuh keyakinan, membuat semua mata di ruangan itu menoleh kaget ke arah pintu. Di sana, berdiri seorang pria. Dia tidak sendiri. Dia didampingi oleh dua orang lain di belakangnya, seorang pria parubaya yang membawa tas kerja tebal, dan seorang wanita muda yang tampak seperti asisten eksekutif. Pria yang berdiri di depan itu membuat napas Nadia tercekat di tenggorokan. Itu Angga. Tapi, ini bukan Angga si tukang kebun. Pria itu mengenakan setelan jas custom fit berwarna biru tua yang dipotong sempurna, kemeja putih seputih salju, dan dasi sutra bergaris halus. Sepatu kulitnya mengkilap seperti cermin. Rambutnya yang biasa tertutup topi kini tertata rapi. Auranya sama sekali berbeda. Wajahnya tetap tenang, namun kini ketenangan itu bukan lagi ketenangan seorang bawahan yang pasrah. Itu adalah ketenangan mutlak seorang penguasa. Nadia mengangkat kepalanya. Matanya yang sembab membelalak tak percaya. Angga, bisiknya, namun suaranya tidak keluar. Bagaimana mungkin? Namun, reaksi yang paling hebat datang dari Aldian. Wajah Aldian yang tadi penuh kemenangan, kini mendadak pucat pasi. Lebih pucat dari wajah Nadia saat pingsan. Dia mengenali wajah itu. Wajah yang ia curigai. Wajah hantu
yang tidak bisa ditemukan datanya oleh asistennya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipis Aldian. Angga Surya Kencana melangkah masuk. Langkahnya mantap. Dia tidak menatap Nadia. Dia juga tidak melirik Aldian. Matanya menatap lurus ke arah pimpinan rapat. "Maaf saya terlambat," ujar Angga. Suaranya berbeda. Bukan suara pelan si tukang kebun. Suara ini jelas, dalam, berwibawa, dan dingin. Pimpinan rapat mengerutkan kening, bingung dengan interupsi dramatis itu. "Maaf, Tuan. Anda siapa?" Rapat ini tertutup, hanya untuk dewan dan pemegang saham. Angga berhenti tepat di satu-satunya kursi kosong yang tersisa di meja utama. Dia tidak duduk. Pria di belakangnya maju dan meletakkan sebuah map di depan pimpinan rapat. Angga menatap mata pimpinan rapat itu. "Saya Angga Surya Kencana, perwakilan dari Surya Kencana Corp. Dan saya rasa rapat ini belum bisa dilanjutkan tanpa persetujuan dari kami, sebagai pemegang 60% saham Larasati Group." Pernyataan itu jatuh di tengah ruangan seperti bom. 60%? Pimpinan rapat tergagap, tangannya gemetar saat membuka map yang diberikan. Di dalamnya, surat kuasa dan bukti kepemilikan saham yang sah atas nama Surya Kencana Corp. Seluruh ruangan hening. Para investor kecil yang tadi garang kini menunduk, tidak berani bersuara. Mereka baru sadar, selama ini mereka berdebat di depan pemilik asli perusahaan. Aldian bersandar lemas di kursinya. Tamat. Semuanya tamat. Angga Surya Kencana akhirnya mengalihkan pandangannya. Dia menatap lurus ke arah Aldian, yang kini gemetar hebat. "Anda," ujar Angga, suaranya yang tenang kini terdengar mematikan. "Mencalonkan diri sebagai penyelamat perusahaan?" Dia memberi isyarat kepada asisten wanitanya. Asisten itu segera menyambungkan sebuah perangkat ke proyektor besar di ruangan itu. "Saya rasa," lanjut Angga, "Anda lebih pantas disebut sebagai penghancurnya." Layar proyektor menyala. Yang pertama muncul adalah diagram alir keuangan yang rumit. Garis-garis merah menunjukkan aliran dana yang keluar dari rekening Larasati Group menuju perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri. Aliran dana yang bermuara di satu nama, Aldian. "Ini adalah bukti transfer dana gelap yang Anda lakukan selama 6 bulan terakhir," jelas Angga. Nadia menutup mulutnya, ngeri. Dan ini? Layar berganti. Sebuah rekaman suara diputar. Suara Aldian, yang didengar Angga di dekat jendela, memenuhi ruangan. "Transfer dana gelap itu melalui 3 rekening berbeda. Pastikan alurnya terputus. Semakin dia emosional, semakin mudah kita menjatuhkan harga saham Larasati." Seluruh ruangan menahan napas. Pengkhianatan itu begitu nyata, begitu kejam. "Anda tidak hanya menyabotase perusahaan," kata Angga, suaranya semakin dingin. "Anda secara sengaja memanipulasi mental tunangan Anda sendiri. Anda membuatnya stres, membuatnya terlihat tidak kompeten, agar Anda bisa mengambil alih posisinya. Itu tidak benar. Itu fitnah. Bukti palsu." Aldian mencoba berdiri, suaranya melengking panik. Dan yang terakhir, Angga mengabaikan bantahan Aldian. "Saat Anda merasa ada yang mengawasi, Anda menjebak seorang tukang kebun dengan tuduhan pencurian." Layar kembali berganti. Sebuah rekaman video dari kamera keamanan tersembunyi, yang dipasang Angga, memperlihatkan dengan jelas Aldian yang sedang menyelinap ke pos taman dan memasukkan bros berlian ke dalam tas Angga. Itulah paku terakhir di peti mati Aldian. 2 orang petugas keamanan berseragam, yang masuk bersama Angga tadi, kini melangkah maju dan berdiri di kedua sisi Aldian. "Anda?" Aldian menunjuk Angga. "Anda menjebak saya?" "Saya hanya mengumpulkan bukti atas kejahatan Anda," balas Angga. "Bawa dia." Aldian meronta, tapi tenaganya hilang. Dia diseret keluar dari ruang rapat, mengakhiri karir Nia dalam kehinaan. Ruangan itu kembali hening. Nadia Larasati masih terpaku di kursinya. Dia tidak menangis. Dia terlalu syok untuk menangis. Semua potongan gambar kembali berkelebat di kepalanya. "Kamu itu cuma tukang kebun miskin. Sudah miskin, maling pula. Saya tidak butuh belas kasihan kamu." Pria yang ia hina.
Pria yang ia usir. Pria yang ia tuduh mencuri adalah Angga Surya Kencana. Pemilik perusahaannya. Orang yang sedang menyamar untuk menyelamatkannya. Dan pria yang ia percayai, yang ia cintai, yang memijat pundaknya, adalah orang yang menghancurkannya. Rasa malu, sesal, dan hina bercampur aduk, membakar wajahnya. Dia tidak sanggup lagi duduk di kursi itu. Angga akhirnya menatapnya. Tatapan mereka bertemu. Tatapan yang sama tenangnya seperti di taman hari itu. Nadia tidak bisa menahannya. Dia mengambil secari kertas dan pulpen dari depannya. Dengan tangan gemetar, dia menulis satu kalimat, lalu menandatanganinya. Dia mendorong surat pengunduran dirinya ke tengah meja. "Pak Angga, maafkan saya," bisiknya lirih, suaranya pecah. Saya mengundurkan diri." Seluruh mata di ruang rapat itu kini tertuju pada Angga, menunggu keputusannya. Surat pengunduran diri Nadia tergeletak di tengah meja, sebuah tanda menyerah yang mutlak. Angga memandangi kertas itu sejenak, lalu pandangannya beralih ke Nadia. Wanita itu masih menunduk, bahunya bergetar menahan tangis yang tak kunjung keluar. Dia tampak hancur, bukan lagi ratu es yang angkuh, hanya seorang wanita yang lelah dan terluka. Perlahan, Angga mengambil surat itu. Namun, alih-alih memberikannya kepada pimpinan rapat, dia merobeknya menjadi dua, lalu merobeknya lagi. Nadia mengangkat kepalanya, kaget. Air matanya akhirnya jatuh. "Saya datang untuk menyelamatkan perusahaan ini, bukan menghancurkannya," ujar Angga, suaranya kini lebih lembut dari sebelumnya, ditujukan hanya pada Nadia. "Dan itu termasuk Anda, Bu Nadia. Saya tidak menerima pengunduran diri Anda." Dia kembali menatap pimpinan rapat dan investor lainnya. "Rapat ditunda. Beri kami waktu 6 bulan. Saya pribadi akan menjamin pemulihan Larasati Group." 6 bulan berikutnya adalah periode yang paling berat sekaligus paling mencerahkan dalam hidup Nadia. Itu adalah masa percobaan yang sesungguhnya. Dengan Aldian yang disingkirkan dan Angga yang kini menjadi mitra aktif, bukan lagi sebagai tukang kebun, melainkan sebagai investor utama yang turun tangan, beban stres yang selama ini menekan Nadia seolah terangkat. Sifat aslinya, yang telah lama terkubur di bawah lapisan arogansi dan kelelahan, perlahan muncul ke permukaan. Terlihatlah Nadia yang sesungguhnya, seorang wanita yang cerdas luar biasa, ulet, dan pekerja keras. Dia tidak lagi memimpin dengan teriakan, tetapi dengan ide-ide brilian. Dia tidak lagi sensitif, tetapi analitis. Dia mulai menyapa karyawannya, bahkan sesekali tersenyum. Angga, yang bekerja intensif dengannya hampir setiap hari untuk memulihkan keuangan perusahaan, melihat transformasi itu dengan mata kepalanya sendiri. Dia mulai terkesan. Dia menyadari, wanita yang dulu menghinanya itu sebenarnya memiliki hati yang baik, yang hanya tertutup oleh luka dan manipulasi. Suatu malam, mereka berdua terjebak lembur di kantor, meninjau ulang proposal baru untuk investor dari Jepang. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Keduanya kelelahan, namun ada pancaran kepuasan di wajah mereka. Data keuangan akhirnya kembali berwarna hijau. "Saya lapar," ucap Nadia tiba-tiba, memecah keheningan. Itu adalah ucapan yang sangat manusiawi, yang tidak pernah didengar Angga sebelumnya. Angga tersenyum tipis. Restoran mewah sudah tutup jam segini. Nadia menatapnya, ada binar jenaka di matanya yang lelah. "Siapa bilang kita butuh restoran mewah? Saya tahu ada kedai soto Betawi di dekat Cikini yang buka 24 jam. Katanya paling enak." Setengah jam kemudian, pemandangan paling mustahil terjadi. Sang pewaris Surya Kencana Corp dan sang CEO Larasati Group duduk di bangku kayu panjang di sebuah kedai pinggir jalan, di bawah tenda oranye, menikmati kepulan asap soto Betawi yang panas. Mereka tertawa. Tawa yang tulus. Mereka menertawakan betapa kaku dan formalnya suasana di antara mereka dulu. "Anda terlihat berbeda saat tidak sedang menghina tukang kebun, Bu Nadia," canda Angga pelan. Nadia tersipu malu, tapi dia tidak tersinggung. "Dan Anda terlihat jauh lebih bijak saat tidak sedang memegang gunting rumput, Pak Angga." Di bawah temaram lampu jalanan Jakarta, di antara aroma kuah soto dan tawa yang lepas, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Nadia tidak lagi melihat Angga sebagai tukang kebun yang ia hina,
atau investor berkuasa yang ia takuti. Dia melihat seorang pria yang bijak, sabar, dan tulus. Dan Angga, dia akhirnya melihat Nadia yang sebenarnya. 1 tahun berlalu sejak rapat umum pemegang saham yang dramatis itu. Waktu benar-benar telah memulihkan segalanya. Larasati Group tidak hanya selamat dari kebangkrutan, tetapi kini melesat lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih kokoh dari sebelumnya. Kemitraan, Surya Kencana Larasati, telah menjadi salah satu kekuatan baru yang paling disegani di dunia properti nasional. Dan Nadia, dia telah menemukan kembali dirinya yang sesungguhnya. Dia kini memimpin perusahaan dengan ketegasan yang sama, namun dibalut dengan kebijaksanaan dan empati. Dia belajar dari pengalaman pahitnya, bahwa memimpin bukan berarti membentak, tetapi membimbing. Julukan, Ratu Es, yang dulu ditakuti kini telah sirna, berganti dengan rasa hormat dan kekaguman